Pertanyaannya apa lagi? Oh, ada pertanyaan. Albumnya dibilang apakah ada bagaimana jika saya sudah terjerat kriminal? Ya KPK sebar data ke semua medsos. Wah, menarik. Pembahasan yang menarik. Jadi pada pertanyaan dari apakah POJK 2020 juga berlaku untuk debitur kartu kredit? Kartu kredit. Idealis harusnya berlaku ya. Tapi kalau kartu kredit itu kan gimana nggak terlalu ini ya, apa namanya? Idealis berlaku ya idealnya. Tapi kalau kartu kredit itu penagihannya nggak sekeras kredit-kredit yang lain ya. Jadi harusnya sih berlaku. Tapi pada prinsipnya harusnya pada prinsipnya semua kredit sama. Pada prinsipnya. Kalau dia nggak sanggup ya sampein alasannya. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi pada praktiknya bank menolak. Pada praktiknya bank menolak. Iya. Alasannya apa? Nah, karena apa? Karena alasannya itu nggak ada guna. Pertama satu, kedua selain nggak ada guna, tidak ada penagihan juga di situ. Gitu. Jadi nggak apa ya? Nggak ada urgensitasnya juga sih untuk diberikan restrukturisasi. Tergantung juga ini apa namanya penggunaan utang juga. Gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk kartu kredit itu nggak bisa. Tapi kalau mau coba gitu, Mau coba ya coba aja. coba dulu. Coba aja untuk di Karena ini kan memang restrukturisasi ini pada prinsipnya ya bisa harusnya bisa. Nggak, biasanya gini, ini untuk kredit produktif, cuy. Kredit produktif ya. Iya, kredit produktif kayak Untuk misalnya melihat ini ya? Ini kan kalau untuk kartu melihat kredit, ada prospek lain kan? betul. Kalau kartu kredit itu kan kreditnya kan kredit konsumtif. Betul. Kalau ini kan kalau apa ya? Kalau kartu kredit itu kan kredit konsumtif. Jadi sederhana sih nggak bisa kalau menurut gua. Oke lah. Bagaimana ini dari Aldi? Bagaimana jika debitur yang bersangkutan terkena COVID? Apakah ada langkah yang lebih mudah untuk memajukan keringanan pembayaran kredit? Ada langkah lebih mudah? Yang lebih mudah? Itu udah banget makanya kali ya. Mudah lah ya, datang. Iya. Atau misalnya ada ngeliat webnya gitu kan? Itu kan lihat web sekarang kan semua akses internet kan udah sekarang apa internet kan sekarang terbuka gitu kan. Nah sekarang kan cari informasi gampang banget tuh, tinggal buka website dari tempat kamu minjem uang untuk kredit, atau misalkan kamu mau bikin surat gitu aja. Nah kalau ada kesulitan konsultasikanlah ke yang ahli, yaitu lawyer atau orang yang mengerti tentang apa hukum perbankan begitu. Ini pertanyaannya sebenarnya yang lebar dulu, ada pertanyaan, ada yang lebar. Apa tuh? Bagaimana jika saya terjerat pinjaman online dari pihak aplikasi Itu malah banyak pinjaman online sebar data ke medsos? Apa? Oke, sebar data ke medsos. Nah, jadi kalau sebar data ke medsos itu nggak boleh. Dia melanggar undang-undang ITE. Siap. Jadi caranya gimana? Lapor polisi dengan dasar melanggar undang-undang ITE pasal 27. Yang dilaporin? Yang dilaporkan adalah si yang menyebarkan data itu. Dan kalau bisa, kalau terindikasi lembaga pembiayaannya yang menyuruh melakukan, laporkan juga. Gitu sih, laporkan juga. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika ujung COVID tidak diketahui? Waduh, ya gimana ya? Itu juga jadi pertanyaan kita juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kan memang dari pernyataan Pak Presiden juga memang jangka waktunya ya setahun. Nah, jadi gini, ini nih yang jadi apa ya? Jadi sebenarnya pernyataan Presiden itu sebenarnya jadi rujukan gitu ya. Jadi Presiden itu pada tanggal 25 Maret kalau nggak salah bilang bahwa jadi untuk apa ya, sektor UMKM itu ditunda. Nah, kewajiban pembayarannya kurang lebih begitu bunyinya.
Tapi pelaksanaannya di tiap-tiap bank maksimal penundaan ya, ada yang 3 bulan. Ya 3 bulan. Tapi akhirnya angsurannya tetap dijalanin setelah 3 bulan ditangguhkan itu. Karena nggak mungkin juga ya, misalnya Dapat apa bang kalau misalkan? benar-benar 1 tahun itu ini karena bahasanya kalau misalnya ada juga misalnya bahasa libur gitu, libur bayar gitu. Libur bayar. Iya iya. Nah maksudnya setahun itu sulit, misalnya benar-benar nggak bayar bunga dan pokok juga. Itu pelaksanaannya nggak ada sih kayak Susah gitu. sih pelaksanaan. Prakteknya nggak ada. Praktek lapangannya. Gue udah konsultasiin kebetulan kayak gue juga orang bank. Gue juga tanya di BCA nggak ada yang semacam itu. Nggak bakal ada lah ya. Nah Sulit terus kalau pernah. di bank lain juga kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Yang ada hanya mungkin misalkan dia bayar bunganya aja dalam periode tertentu disepakatin sama pihak pihak debitur sama pihak kreditur, atau bentuknya tuh misalkan pengurangan pokok pinjaman kayak yang tadi gue bilang, misalkan ya, dia sanggupnya bayarnya dari yang 5 juta per bulan jadi 1 juta dalam periode tertentu Ya. yang disepakatin gitu. Oke. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi lah ya. Udah juga waktunya. Nah gini deh, kalau mau bertanya lebih lanjut sehubungan dengan kredit macet akibat adanya COVID-19, silahkan datang ke DNT Lawyers beralamat di Jalan Suryo Pranoto 2, Blok F nomor 10. Jalan Suryo Pranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F nomor 10, Kelurahan Kotojo Utara, Kecamatan Gambir. Nanti konsultasiin masalah kalian kalau memang kalian ingin menanyakan persoalan kredit macet akibat COVID-19 lebih lanjut. Begitu sih kawan-kawan. Oke, dari kita udah diskusi lah terkait restrukturisasi gitu, dari mulai kita membahas siapa aja sih yang berhak dapat restrukturisasi, siapa aja, sektor apa aja, terus gimana prosedurnya tadi udah dijelasin kita. Prosedurnya kita tetap ngaju permohonan gitu kan, terus juga nanti bank ada asesmen atau penilaian apakah kredit ini layak diberikan dikabulkan restrukturisasi. Terus restrukturisasinya jenisnya seperti apa, bentuknya. Nah, itu bentuknya juga ada. Misalnya ada penundaan, misalnya pengurangan pokok pinjaman, ya, atau hanya bayar bunganya aja saja dalam periode tertentu. Itu banyak. Jadi dalam satu bank itu jenis restrukturisasinya untuk tiap-tiap kreditur itu berbeda-beda, tergantung dari kemampuan dari si debitur. Begitu sih cuy. Memang kalau misalnya benar-benar pure gitu nggak bayar 1 tahun gitu, Enak banget dong. 1 tahun nggak bayar, nanti pasti ada gejolak juga ya, gejolak Wah parah mungkin. ekonominya. Nggak bisa juga. Atau mungkin kalau memang pernyataan seperti itu, ya pemerintah lah yang tanggung jawab. Ini pemerintah kali yang mau menanggulangi apa namanya kewajiban kreditnya. Oke Ya. deh, yang jelas intinya itu tadi yang kita udah sampaikan. Jelas pada prinsipnya Kredit kredit itu sama lah, mau KPR mau segala macam, betul. ya tetap mengajukan melalui permohonan Nah permohonan. atau misalnya ditolak gitu kan, ya kita minta klarifikasi ke bank kenapa ini kok bisa ditolak gitu, pasti ada alasannya kan, masa nggak tiba-tiba ujuk-ujuk tolak aja gitu. Lalu dari situ kita bisa tahu alasannya gitu kan. Tadi juga dijelasin ada perlindungan konsumen terhadap jasa keuangan gitu. Nah mungkin cukup dari kami Kowi gitu, saya juga restrukturisasi kredit ini semoga bisa membantu memberikan pemahaman lah terkait restrukturisasi kredit ini. Dari kami cukup sekian. Gue nambahin. Jadi kalau kalian mengalami kredit macet karena corona, kalian kesulitan bayar, untuk berkonsultasi lebih lanjut gitu ya, atau perlu pendampingan, kalian bisa datang ke sini ke DNT Lawyers. Oke? Gue tunggu.